Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa kerjakan warahmatullahi juga? wabarakatuh. Apa kerjakan itu kak? Mana? Boleh. Ini lagi bikin rekapan aku. Mana tulisannya kak? Apa ini Kak, kak? tengok kok ini pen aku canggih ini. Tunggu dulu, aku rekap dulu. Apa itu cemilan, salah satu cemilan produk UMKM kita, binaan Kanwil DJPB Provinsi Sumbar. Coba lah kau cicip dulu. Mana kak? Enak lah. Apa itu MKM kak? Baru tahu pula aku kak. Nggak tahu kau UMKM itu apa? Itulah. Usaha kecil mikro menengah. Itu usaha produktif, itu bisa perorangan ataupun bisa dalam bentuk badan. Enak guys, enak. Yang telah memenuhi kriteria usaha mikro. Ya kalian nanti kau pasarin aja itu. Iya, Dan kau itulah, coba-coba Kak. aja kau belinya nanti. Iya kak, aman itu kak. Santai, aku borong pun nanti kak ini. Terus ngapain kau kesini? Enggak, aku tertarik kak dengan ini kak. Makan ini kak. Karena gratis. Enggak kak. Aku kak ya nengok ini ya kak. Teringat aku kak sama mamaku dulu jualan ini kak. Jualan ini cuma kemarin tuh nggak bertahan lama kak jualannya ya, karena itu kak kan uangnya Ya nggak jadi ada, ini kan gitu, macam-macam Kak. ya. Ini kan produk-produk UMKM kita semua. Jadi di sini kita salah satu wujud pemberdayaan UMKM secara nyata, kita membantu mempromosikan produk-produk lokal hasil warga-warga masyarakat yang ada di wilayah Sumatera Barat, khususnya di UMKM Corner Kanwil DJPB Provinsi Sumbar Kemenq 1. Itu Sandi. Ini kak, ini kerupuk ini kan mirip banget kak kerupuk-kerupuk di pernah jual mamaku ini kak pas anak kecil aku kak. Tapi agak Mama kau jual berapa? nggak tahu lah kak. Tapi masalahnya kak itu cuma bertahan 2 bulan gitu kak jualannya kerupuk-kerupuk gitu ya, karena pertama modalnya kurang gitu kan kak kan. Cuma ya kayak mana kak ya kan cuma minjam pakai uang pribadi lah gitu kak. Minjam ke rentenir juga nggak mamamu? Enggak, Oh, enggak. minjam ke keluarga dulu kak gitu kak. Aku Oke. sambil catat ya. Iya, iya, catat lah kak. Nggak nampak pun tulisannya kak. Ngapain kau baca? Jadi Iya, ini iya. ya udah. Ini kan Nah itu kak, tunggu kak, selesaikan dulu kak. Kak ini ngomong terus kak, sabar kak. Nih, Kan kau yang ngomong tadi lah. Ada. nih, misalnya kak, kalau misalnya mau jual ini kak kan, ini tuh ada nggak caranya kak, biar misalnya kayak orang lain nih, seperti mama aku dulu gitu, biar terbantu gitu kak. Kan bagus juga kak kalau usaha kayak gini kak. Ya ini yang tadi ku bilang tadi, salah satu wujud pemberdayaan itu kita melalui Kanwil DJPB dengan fungsi utamanya sebagai RCI dan Financial Advisor, itu kita salah satunya itu tugas fungsinya memberdayakan UMKM. Pemberdayaan itu bisa kita lakukan selain nanti kita melakukan profiling, kita juga membantu memasarkan produk-produknya. Nah di sinilah, jadi nanti kalau seandainya bapak ibu atau abang kakak udah uni mau melakukan mencicipi istilahnya produk-produk lokal atau membeli produk-produk lokal, itu bisa melalui UMKM Corner kita. Dan jangan lupa follow akun IG kita di Lapau Ambo. Oh udah follow belum? Udah kak. Nah, tadi masalah kau apa lagi? Nah, Modal itu, ya? Kak, kurang modal. Tapi ini pertama ya kak, kurang modal. Ini kok aku jadi nyatat masalah kau, bukan menyatat kau ini. Terus apa? Nggak nampak pun. Ini ku catat ini berapa? Bermacet nah. Oke kak. Apa? Nah, selain kedua ini kak, birokrasi untuk meminjam di bank gitu kak kan, itu kan agak ribet. Dulu mamaku Ada tuh nggak? Ya itu minjam di bank. Rencana pengen minjam di bank gitu kan. Cuma ya mama saya tuh kayak kurang tahu lah gitu kak, gimana birokrasinya. Ada nggak cara lain gitu selain dari lembaga keuangan? Memang mama kau seperti pernah bank? minjam di bank? Pernah kayak pengen gitu. Oh. Rencananya pengen cuma Tapi nggak kan terjangkau dia jangkau gitu banknya. karena kan pengetahuan mama saya gitu juga kurang apa. Saya waktu itu masih kecil gitu Pak. Panas kau. Terus jadi Nah, kira-kira ada nggak cara lain selain dari lembaga keuangan yang perbankan gitu kak untuk bisa membantu gitu? Seperti orang tua saya gitu untuk kak. oh iya, jadi kan namanya kita tadi kan bicaranya UMKM ya, Iya, Kak. usaha kecil mikro menengah. Nah itu kan nggak semuanya bisa terjangkau oleh pihak perbankan. Nah untuk pelaku-pelaku UMKM yang tidak terjangkau oleh pihak perbankan, itu kita dari pemerintah juga ada program pembiayaan melalui salah satu special mission vehicle-nya Kementerian Keuangan, yaitu Pusat Investasi Pemerintah. Ada produknya namanya yaitu pembiayaan UMI. Nah kalau di sini karena kita di Padang ya kan, jangan kau bawa pula ke tempat mamamu jadi mama Ambo. Apa katanya? Umi mama Ibu kata Ambo, iya. saya. Jadi karena dia di Padang, kita itu literasi kita lebih memperkenalkan kepada Umi Ambo namanya. Umi Ambo. Tapi secara proses, teknis dan segala macamnya tetap merujuk kepada ketentuan yang dibuat oleh Pusat Investasi Pemerintah. Jadi kita di sini semacam perpanjangan tangan lah, atau Iya. marketingnya dari pihaknya PIP menginformasikan, meliterasikan, mengedukasi ke masyarakat bahwa
untuk masyarakat-masyarakat yang pelaku UMKM yang tidak terjangkau oleh pihak perbankan, itu adalah medianya untuk mendapatkan modal atau pembiayaan melalui pembiayaan Umi Ambo. Oh, berarti bisa lah ya kayak. Bisanya mama kau itu. Oh, Tapi ya batasnya nggak bisa banyak-banyak pun. oh, berapa batasnya tuh, Kak? Untuk Umi Ambo itu cuma bisa pinjamnya sampai dengan 20 juta. Kecuali nanti ada ketentuan berlaku lebih lanjut, mungkin ada peningkatan nantinya, mungkin setelah ini mungkin dulu kan juga awalnya nggak 20 juta, mulai dari 10 juta terus meningkat lagi jadi 20 juta. Kan kita nggak tahu karena UMKM ini kan juga salah satu pendukung ekonomi di Indonesia ya. Nah, jadi dengan melalui pembiayaan Umi itu si pelaku UMKM bisa mendapat pinjaman sebesar 20 juta. Tapi dia nggak bisa langsung ke pelaku UMKM, pihak PIP-nya. Berarti harus digalakkan banget. Ya, makanya tadi dia bilang kan melalui LKBB. Itu bukan lu keren banget deh gitu kan, tapi lebih ke lembaga keuangan bukan bank. Nah, kau tahu nggak kan lembaga keuangan bank itu bukan bank itu apa aja? Kayak koperasi gitu ya, Kak. Sekolah kau emangnya? Sekolah, Kak. Bagus. Dari statistik aku, Kak. Oh, statistik kau. Ya udah, berarti paham lah kau kan? Iya, Kak. Jadi dengan lembaga keuangan bukan bank itu, yaitu Umi Ambo, itu memang pangsa pasarnya untuk pelaku UMKM yang tidak terjangkau oleh pihak bank, yaitu lembaga keuangan bank itu bisa berupa koperasi atau dengan PT. Tapi juga itu tidak menutup kemungkinan nantinya kita menjangkau lebih luas untuk Bumna ataupun Bumdes yang ada di seluruh Indonesia. Walaupun pada saat ini cuma satu Bumdes ya yang ku tahu baru yang ada di Bali itu. Nah, untuk Bumdes itu tapi ada persyaratan tambahannya, yaitu mereka harus membentuk suatu lembaga keuangan mikro. Mereka bisa memilih menjadi koperasi ataupun menjadi PT. Nah, untuk persyaratannya sebetulnya sih ada beberapa hal yang harus dilengkapi oleh si penyalur. Berarti di sini kan untuk koperasi ya atau lembaga keuangan bukan bank itu mungkin dalam hal bentuk koperasi atau mungkin dalam bentuk hal PT. Di sini kita juga melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait dan juga kita melakukan koordinasi juga dengan pihak kuratornya PIP juga, karena kita juga bukan hanya sekedar ingin melihat gimana penyaluran dari Umi Ambo itu ke siapa aja, nilai yang udah disalurkan berapa aja, tapi kita juga ingin memastikan bahwa program ini bisa terjangkau lebih luas ke 19 kabupaten daerah atau kota yang ada di Sumatera Barat. Paling nggak tuh satu daerah itu bisa mewakili loh. Karena kalau kita lihat persyaratan awalnya itu sebenarnya cuman dia lembaga keuangan bukan bank, terus dia juga udah beroperasi 2 tahun dalam simpan pinjam, terus juga kita harus pastikan bahwa NPL-nya itu kurang dari 5%. Yang pastinya juga harus punya aplikasi nantinya yang didukung oleh SIKP Umi. Tapi itu nanti bisa prosesnya. Untuk yang aplikasi bisa dibantu oleh pihak PIP-nya untuk mempermudah si penyalur Umi dalam hal ini koperasi atau PT. Misalnya nih, kalau misalnya orang awam nih mau memakainya nama Umi gitu, caranya gimana tuh, Kak? Kalau kita minjam di bank nih, Kak, itu gampang ya, Kak? Udah lumrah lah gitu di masyarakat umum. Kalau yang kayak lembaga seperti bukan bank gitu, gimana tuh, Kak? Berarti maksud kalau di sini untuk si customernya atau nasabahnya. Nasabahnya gitu. Ya kalau nasabah itu persyaratannya udah lebih mudah. Yang pasti pastinya dia anggota dari koperasi tersebut. Dia cuman cukup yang pastinya memiliki KTP, ya kan? Dan dia sedang tidak mengalami pinjaman KUR. Karena KUR juga merupakan salah satu program dari pemerintah yang disalurkan melalui perbankan itu untuk membantu nantinya peningkatan UMKM juga dan kegiatan-kegiatan usaha yang ada di wilayah Sumatera Barat khususnya. Banyak kali kau tanya belum kita catat ini orderan orang mau kukirim ini. Sabar, Kak. Jadi mama kau ini kemarin kau bilang jual ikan asin, sekarang udah kerupuk pula. Apa yang dijualnya lagi nih? Wah, banyak, Kak, jualnya, Kak, dulu. Cuma itulah, Kak, karena kan dari segi uang modal gitu kan, Kak, itu kan kurang gitu kan. Terus untuk kan kayak orang kan lumrah kan meminjamnya dari bank gitu kan, biasanya kan. Cuma kayak untuk yang lembaga seperti yang belum terinformasikan ya. Apakah dari ada nggak cara Kakak gitu untuk menginformasikan gitu dari mana gitu? Oh, untuk mengembangkan informasinya ini ke masyarakat gitu. Ya, itu tadi seperti gitu, Umi Ambo gitu. Ya, kita selalu galakan, salah satunya tadi juga yang kita lakukan selain media medsos, juga kita juga informasikan juga melalui maksud saya media medsos itu kan ada akun IG kita di DJPB Sumbar ya. Juga kita punya akun IG khusus untuk UMKM Corner kita di Lapo Ambo. Itu juga kita juga melakukan
literasi atau edukasi kepada pihak-pihak pelaku UMKM yang memang sedang mengikuti pelatihan di kantor kita, atau mungkin juga kita koordinasi dengan dinas-dinas terkait seperti dinas koperasi, terus juga mungkin kalau bicaranya koperasi ke dinas koperasi, kita juga udah melakukan juga sosialisasi ke hampir seluruh dinas PMD ya, untuk Bumnak atau Bumdes itu loh gitu. Jadi di sini mereka juga bisa dapat informasi bahwa ada program pemerintah yang bisa mereka manfaatkan untuk pengembangan usaha mereka, yaitu namanya Umi Ambo. Kakak kan kerja di Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat. Apa sih kayak peran dari kantor Kanwil gitu, DJPB terhadap pemberdayaan UMKM gitu, biar semakin muncul gitu di mata masyarakat gitu? Ya itu tadi yang aku bilang, ini salah satu wujud nyata dari pemberdayaan kita. Kita bantu memasarkan produk mereka, kita informasikan bahwa ada program-program yang bisa mereka manfaatkan selain perbankan. Nah, mereka juga selain itu kita juga untuk event-event tertentu kita lakukan inisiasi-inisiasi, inovasi-inovasi juga yang tujuannya tentunya untuk meningkatkan PAD dari daerah Sumbar, sehingga fungsi dari Kanwil DJPB untuk Regional Chief Economist dan Financial Advisor itu bisa tercapai, dan kemandirian fiskal, harapan kita tentu kemandirian fiskal di wilayah Sumatera Barat itu juga bisa ke arah yang lebih positif gitu. Jadi jangan cuma istilahnya tuh nunggu dari pusat aja loh gitu loh. Jadi mereka juga kita galakan untuk lebih aktif sehingga tidak langsung menunjang nanti peningkatan PAD. Kita pun juga bantu promosikan produk-produk mereka loh. Dan itu bukan hanya di sini aja. Kita selain jual online juga, mungkin kita Kemenq 1 itu kan ada pajak, BC sama KPKNL ya. Nah, di Sumatera Barat itu juga melalui teman-teman itu kita bikin namanya FJB, Forum Jual Beli Kemenq 1 Sumbar. Walaupun isinya udah banyak yang pindah-pindah nggak masalah. Nanti aku tinggal ngirimin barangnya kemana. Nah, selain itu untuk yang UMKM-nya juga kita fasilitasi, kita wadahin mereka melalui suatu grup, yaitu ada grup UMKM Kanwil DJPB Provinsi Sumbar. Di sana mereka juga bisa saling memasarkan produk mereka. Nah, harapan kita semua yang nonton podcast kita ini bisa follow akun IG kita, dan tentunya dalam hal meningkatkan terkait dengan pembayaran, kita juga udah jangan pikir mama-mama macam ini nggak paham yang gini-ginian lah, pakai QRIS-nya aku bayarnya di sini juga bisa. Jadi sekalian itu juga nanti ada. Oh, enggak kan pakai QRIS? Ya tahunya aku kan tinggal kau scan aja nya dia. Nanti kalau izin dulu. Jangan atau mama ini kan nggak tahu ya kan. Kau nih, nah ini kan QRIS-nya udah ada nih. Jadi pembayaran itu bisa melalui cash ataupun melalui QRIS. Jadi tidak menghalangi transaksi itu mau dilakukan di mana saja gitu. Ada syaratnya nggak Kak, produk itu harus apa yang dipasarkan gitu? Atau bebas atau apa aja produknya? Oh bebas. Oh, maksudnya yang pasti catatannya. Nah ini cantik nih warnanya ungu hijau, nih warna aku nih. Nih kau lihat nih. Ini salah satu juga produk lokal. Selama ini mungkin kita tahunya Indomie, tahunya Supermie. Ada produk lokal kita yang bisa kita ketahui, yaitu Niomi. Kau tahu Nio nggak artinya apa? Enggak. Nio itu bahasa Minang artinya mau. Kau mau mie nggak gitu? Nah warnanya juga ungu hijau, cantik kayak aku. Enak sih Kak, coklat ya kan. Yang mana kau lagi? Kau banyak kali nanya kau ada kau beli nggak nih? Lu beli Kak, satu Kak, aman itu. Satu pun? Iya, santai Kak. Dah. Apalagi mau kau tanya, cepat aku mau rekap ini berapa jualanku. Tunggu dulu, banyak yang pesan ini. Banyak lah, udah banyak kita lakukan kegiatan di sini loh. Literasi Umi Ambo di. Apa aja Kak kegiatannya Kak di sini tuh untuk mendukung tadi literasi itu? Salah satu hal terbesar yang baru dilakukan kemarin juga, salah satu peningkatan UMKM kita yaitu Kanwil DJPB, di mana kepala Kanwil Direktur Jenderal Pembangunan Sumbar itu, ya, Kak? Aku rasa udah habis untuk makan kan. Itu merupakan inisiator terbentuknya Himpunan Pengusaha Kandang Minangkabau. Nah, itu kemarin kita juga acaranya di Gubernuran, diresmikan langsung oleh Bapak Gubernur, dan mereka itu juga merupakan UMKM binaan kita. Jadi UMKM di sini bukan hanya tadi kalau kau bicaranya untuk yang level bawahnya ada pembiayaannya terkait dengan UMI, UMKM itu juga ada level klasterisasinya loh. Jadi ada yang rintisan, mandiri, dan dia siap ekspor. Nah itu juga mereka nantinya pada saat pengisian data di kita bisa mengklasterkan mereka langsung masuk ke kategori yang mana. Tapi itu juga salah satu bentuk pemberdayaan kita melakukan edukasi atau pelatihan nantinya. Biar naik kelas gitu ya Kak? Mungkin tadi pembiayaan kita dari PIP. Sedangkan untuk pelatihannya kemarin kita juga ngadain untuk pelatihan ekspornya itu dari LPEI, juga merupakan salah satu SMV. Ada sini tulisan SMV ya.
Special Mission Vehicle-nya Kemenkyu yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Jadi itu kita pangsa pasarnya lebih atau target kita ke UMKM yang udah siap ekspor. Karena kita tujuannya juga harapan kita melalui pemberdayaan UMKM yang kita lakukan secara nyata itu nanti pelaku-pelaku UMKM yang ada di Sumatera Barat khususnya dan lebih khusus lagi di Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat itu bisa naik kelas. Kira-kira Kak, dari data lapangan nih, itu kelas mana sih UMKM sekarang? Apakah masih rintisan? Kebanyakan dominan itu rintisan atau mandiri atau sudah siap ekspor kebanyakan dominannya? Kalau kalau kita bilang secara data, mungkin kalau kita lihat di sini kan itu masih bisa Mandiri gitu. iya ke arah yang lebih ke arah mandirinya Mandiri. juga. Kalau rintisan mungkin dia terlalu ada klasterisasi itu ada ketentuan-ketentuan penilaiannya. Apakah dia punya rekening tabungan atau enggaknya. Jadi dari sana kita nanti bisa ketahuan dia itu masuk rintisan, mandiri ataupun siap ekspor. Tapi kalau melihat produk-produk yang udah di sini Iya, kita lihat kan mandiri sih. dengan kemasan mereka udah bagus ini banget kan sih, salah Kak, satu ini. marketing juga kan dengan kemasan. Kau tahu nggak ST aja kalau botol biasa 5.000 dia. Kau pergi duduk di cafe itu nah jadi 15.000 ST namanya. Kayak gitu juga ini. Jadi itu kita harapan kita mereka itu juga pemberdayaan UMKM itu bukan hanya sekedar mereka memasarkan produk mereka, tapi juga mereka punya teknik pemasaran nantinya, dan kita juga rencananya akan melakukan kolaborasi nanti terkait sertifikasi halalnya juga, terkait juga nanti gimana packagingnya, kita akan bersama dengan tim-tim terkait atau stakeholder terkait, sehingga UMKM atau pelaku UMKM khususnya di Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat itu bukan hanya sekedar memasarkan produknya, tapi juga memperhatikan kemasan, memperhatikan kehalalan, sehingga nilai jualnya juga bisa lebih tinggi. Added value-nya lebih tinggi. Iya, pandai bahasa Inggris kau rupanya. Iyalah Kak. Iya. Kalau Inggris aku. Skolastis tadi kau. Tadi kau skolastis, kau ada bahasa Inggris pula sekolah kau. Di mana aja kau sekolah nih? Ini kapan aku mau rekap ini? Udahlah Kak. Udah lama aku duduk Nggak sini. Gak jelas itu tulisan Kakak, nggak nampak itu. Iya, nggak sejelas kau. Aku beli lah ini ya Kak ya. Alamak, ini aja yang kau beli pun dari tadi kau ngajak aku ngobrol. Ambil lah warna hijau juga satu. Iya, sesuai kan warnaku. warna kayak kesukaan Kakak. Di sini juga banyak loh produk-produk yang lain, ada rendang tuna. Ini jangan kau pikir dari Padang semua loh. Ada yang dari Jualan bakso Kakak. udah nggak taunya dia dari manapun. Jualan bakso Kak ini. Hah? Jualan baju Baju sekalian. juga ada. Semuanya ku jual. Nah, di sini juga ada Isagun Kak kesukaan ini Kak. banyak kali kau suka dari tadi. Nah, itu pokoknya itu produk-produk lokal semuanya. Kau silakan pilih. Nantinya juga kalau terkait hal-hal informasi pembiayaan tadi, terkait informasi juga penentuan klasterisasi dan segala macamnya terkait dengan pemberdayaan UMKM atau ada ide-ide nantinya untuk pengembangan UMKM di Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat, silakan hubungi kami ke sini. Bisa melalui ke mana kau yang kusuruh. Kok aku kan? Ya, kau perpanjangan tangan juga lah. Kan kau keluar nih. Kalau aku di warung aja nyedar Oke, tadi. warung. Ku catat-catat aja nih orang Oke, pesan. oke, sip. Gitu loh. Apalagi Ada apa enggak cara Panas siapa apa yang ini? bisa dihubungi Kak misalnya kalau misalnya orang tua saya gitu. Misalnya pengen minjam Oh. gitu. kalau untuk seperti tadi aku Datang ke bilang, sini atau mamamu gimana? nggak bisa minjam langsung, minjamnya ke koperasi. koperasi. Nah, kau tinggal di mana? Misalnya mamamu daerah itu udah ada 5 loh yang sekarang udah jadi penyalur Iya. kita untuk Umi Ambo tadi itu ada yang di Solo Selatan ada 2, di Padang juga ada BMT Jati, terus juga kemarin ini kita juga ada satu lagi di Pasaman ada Albasiko. Nah, satu lagi juga kemarin nih baru 2024 itu ada lagi satu koperasi yang berhasil menjadi penyalur Umi. Ayo sekalian gue pasarin apa produknya kan. Penyalur Umi itu di Payakumbuh. Nah, itu Alfataya, itu hampir 2M loh dengan bisa dapat dananya. Dan tadi juga ada nanya kok ada yang 500 kah, ada yang 2M, itu gimana? Itu nanti tergantung hasil dari kurasi yang dilakukan oleh kurator oleh PIP. Ada yang gagal nggak Kak kalau misalnya Oh, minjam? ada. Jadi makanya namanya kita mengajukan permohonan, kita juga koordinasi sama pihak koperasi kan. Iya. Kalau bisa yang kita ajukan yang itu kita pastikan dulu secara umum persyaratannya memenuhi seperti tadi NPL, dia sehat kan, NPL-nya kurang dari 5, terus dia juga udah 2 tahun berjalan gitu kan. Nah, kalau hal-hal itu udah jalan, dia memiliki aplikasi juga tinggal kurasi nanti. Sebetulnya kita dari PIP-nya juga udah melakukan penyederhanaan loh San. Dulu itu hampir 43 dokumen yang diminta. Sekarang ini udah disederhanakan, itu tinggal 15 dokumen. Jadi tujuannya itu untuk mempermudah pelaku UMKM dalam
memperoleh persyaratan untuk menjadi penyalur UMI. Dan kita juga Sumatera Barat, alhamdulillah tahun lalu juga mendapat penghargaan bahwa kita merupakan salah satu dari penyalur UMI terbaik di Sumatera Barat. Di Indonesia. Jadi waktu itu ada Jambi sama Sulawesi kalau aku nggak salah waktu itu. Gitu. Keren Jadi kali, banyak Kak. persyaratannya. Iya, jualannya aku semua ini. Pertama kali deh nih katanya. Berarti kakak nggak hanya hitung bendahara negara apa gitu ya, Prof? Oh iya, jadi juga jualan sekalian gitu kak? Itu tadi gue bilang fungsi Kanwil DJPB itu saat ini bukan hanya sekedar pendapatan dan ngurusin pendapatan dan Bukan pengeluaran hanya negara. pemangku bendahara Iya, gitu, Kak. karena mungkin orang banyak juga yang bilang kan, kok sekarang DJPB urusin UMKM, kok ngurusin KUR, aku pergi Monef KUR juga Ya. kan, terus ngurusin pinjaman pembiayaan UMI juga. Ya itu tadi dalam beberapa tahun terakhir itu fungsi dari DJPB itu udah ke regional chief economist-nya dan financial advisor-nya. Jadi di sini kita juga memikirkan bagaimana ketimpangan fiskal suatu daerah itu bisa meningkat, bisa positif, sehingga lebih mandiri, penempatan asli daerah juga bertambah, dan dengan salah satu wujudnya kita ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan UMKM, dan kita juga dukung melalui program pemerintah untuk pembiayaannya melalui KUR dan program UMI Ambo, gitu loh Sandi. Iya. Udah capeknya aku ngomong dari tadi. Kasian aku nih kakak. Mau aku bawa nih pulangnya kak. Tapi kau bayar dulu pakai QRIS, Iya, kau bayar. aman kak. Pandai kau pakai QRIS. Ande kak, kakak. Sepele sama aku kak. Nah, coba tengok dulu nak. Tengok ke sana, aku tengok pemeriksa itu nak. Iya pemeriksa nama dia itu. Nih. Apa kau bayar itu? Emang kau tahu harganya? Ya makanya kak hitung berapa. Ada di situ. Dah, kau bayar dah. Dah. Berapa ini kak? Nanti lah ya kak. Apa yang kau pencet tadi? Kau tahu kau jumlahnya? Iya makanya Nah, apa ini dihitung? pemain bisa. Bayar cash juga bisa loh. 30 berapa ini? Betul kau beli nih? Iya. Oh betul. Ini 14.000 dua. Ini kau tambah 10 24.000. Tambah 30 54.000. Kau bayar lah. Iya iya aman kak. Nah, apalagi mau kau tanya tentang UMI sama Udahlah, Kak. tentang UMKM sama Takut aku mengganggu kakak kan? Udahlah cukup. Cukup lah ya kak. Oke. Itu udah belum mati dia itu. Duduk Oke. ke sini, dadah kita dulu. Oke. Terima Jangan kasih lupa. sobat-sobat podcast pada kesempatan Sate kali ini sate dalam padang, podcast sate Sate, padang, Sandi dan Ote. Dadah. Dadah. Dadah semuanya. Beli ya orang. Jangan lupa follow dan Lapau Lapau Ambo ya tulisannya. Iya. Lapau Ambo. Oke. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.